Ya. Makasih Mbak. Libur dulu, terus jangan keluar. Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Kita berjumpa lagi. Siang hari ini saya berada di stasiun yang kayaknya saya baru pertama kali ini juga turun dan naik dari stasiun ini. Stasiun Banjar, Jawa Barat, teman-teman. Banjar Patroman. Sama Mas Adi Jasa. Jadi saya diajakin diculik. Oh, Diajak ke Bandung. Saya yang diculik sama Mas Laude. Kita mau ke Bandung dari Banjar, naik kereta istimewa. favoritnya Mas Adi, Ya, Argo Wilis Panoramik. dan itu kalau kebagian tiket. Kebagian lah. Ya, Jadi kita mau pakai tarif khusus dari Banjar menuju Bandung naik kereta api Argo Wilis Panoramik. Yuk, gimana keseruan naik kereta panoramik di lintas Daup 2, di lintas yang keren banget. Setelah sebelumnya Mas Laude naik Argo Wilis Panoramik di lintas Jogja Kroya ya. Ya, nah ini nyambungnya. Nah, Nyambungnya. oke. Yuk, gaskan. Kita ke loket, guys. Sekarang jam 13 lebih 45 dan Argo Wilis akan berangkat dari stasiun Banjar ini jam 13 lagi jam 14 lebih 55. Nah, untuk beli tarif khusus di kereta panoramik itu sekarang nggak bisa lewat aplikasi, kita harus menuju ke loket yang ada di stasiun 1 jam sebelum keretanya berangkat. Kita langsung ke loket aja ya, semoga masih kebagian tiket sih. Tadi sih saya tinggal dikit soalnya. Loketnya ada di sini, ruang tunggu terus langsung loket stasiun teman-teman. Stasiun Banjar, stasiun kereta kelas besar tipe B yang terletak di kota Banjar, Jawa Barat. Sekitar 60 km dari objek wisata Pantai Pangandaran. Semua kereta penumpang reguler yang melintas di jalur ini tuh berhenti normal untuk naik turun penumpang di stasiun Banjar. Nah, ini untuk ruang tunggu di bagian dalam stasiun Banjar. Stasiunnya cukup stasiun kecil ya teman-teman sebenarnya. Masuk ke dalam langsung ada ruang tunggu yang sedikit juga kursi-kursinya. Terus ada pintu masuk yang cuma dilayani menggunakan tiket dan KTP, tidak ada face recognition gate. Lalu di sini ada loket penjualan langsung yang bisa dibeli mulai dari 3 jam sebelum keretanya berangkat. Nah, biasanya ada yang tanya tuh, go show sama tarif khusus itu bedanya apa? Jadi kalau go show itu sebenarnya kita beli tiketnya tuh langsung ke loket stasiun teman-teman. Berbeda dengan tarif khusus. Kalau go show itu bisa hari H, tapi 3 jam kalau nggak salah. Minimal 3 jam sebelum keretanya berangkat. Dan harganya tetap atau sama ya untuk tarif go show. Bisa jarak jauh, misalkan Banjar Surabaya, Banjar Malang, itu bisa go show langsung ke loket selama tiketnya masih tersedia dan tarifnya adalah tarif normal. Sedangkan tarif khusus itu dibelinya bisa 2 jam sebelum jadwal keretanya berangkat sampai 5 menit atau 10 menit sebelum keretanya berangkat. Dan tarifnya akan berubah menjadi tarif diskon, tapi hanya untuk jarak dekat, misalkan seperti Banjar Kroya, Banjar Bandung. Jadi kalau Banjar Surabaya, Banjar ke Malang itu nggak bisa tarif khusus, bisanya go show. Nah, untuk tarif khusus pun sebenarnya bisa dibeli di aplikasi Akses by KAI atau melalui loket. Makanya kalau misalkan go show ke loket, makanya kalau misalkan belinya langsung ke loket sebutannya adalah go show. Bisa go show tarif khusus dan go show tiket reguler. Panoramik stasiun Bandung. Ya. Untuk 2 penumpang. 2 penumpang. Dipinjam. Kursi mana? 2. Ya. Ini Mas Laude lagi pesen tiket ya. Karena tarif khusus panoramik itu harus di stasiun. Ngantri guys. Beli langsung ke loket stasiun.
nggak bisa lewat aplikasi. Untuk tempat duduknya ada permintaan? 2A 2B masih ada nggak? Masih tersedia. Ya, gitu. A2B ya. Yuk, Pembayarannya tunai atau non tunai? non tunai? Ya bisa menggunakan kris kak. Ya. TP-nya kak, silakan. Itu scan barcode-nya sebelah sini kak. Oh ya, ini ya. Sebentar Mbak ya. Rp400.000, saya konfirmasi ya. Untuk keretanya Argo Wilis, berangkatnya jam 14:55 menit. Banyak stasiun Bandung, 2 penumpang atas nama Aude Firera dan Muhammad Adi Jasa. Adijasa Yudi, ya. Betul. Scan dulu guys. Ya. Jadi dikasih kris gitu. Sudah berhasil kak? Sudah Mbak? Sudah berhasil ya? Buat tiket ya kak, silakan Oke. dicek kembali. Untuk Ya. boardingnya nanti ditunggu sekitar jam 3. Terima kasih, Oke. selamat siang. Makasih Mbak. Selamat. Udah dapet ya? Stasiun yang letaknya di ketinggian 32 mdpl ini adalah stasiun aktif paling ujung timur di daerah operasi 2 Bandung, Jawa Barat yang memiliki ketinggian terendah. Banjar ke Bandung jaraknya sekitar 155 km dan setelah ini relnya bakal menanjak mendaki gunung sampai ke ketinggian 800-an mdpl. Bisa dibilang jalur kereta setelah stasiun Banjar menuju ke arah Bandung ini adalah salah satu jalur kereta dengan pemandangan terbaik. Setelah dapat tiket kita langsung boarding masuk ke dalam stasiun dan pas banget ini ada kereta api Pasundan yang mau berangkat teman-teman. Jam 14 lebih 1 menit. Pasundan berangkat sekitar 55 menit di depan kereta api Argo Wilis. Tapi nanti disusul oleh kereta api Argo Wilis di stasiun Indiang kayaknya. Dipur dulu, suruh jalan duluan. Nanti baru sampai Indiang pun udah disusul. Nyampe Bandungnya masih beda sejam udah. Udah masuk awal banget. Nah, di stasiun Banjar ini sebenarnya juga dulu ada percabangan jalur kereta yang menuju ke arah Pangandaran, teman-teman. Tapi sekarang jalurnya nonaktif. Kalau nggak salah tuh percabangannya ada di sebelah sana, nanti belok ke kiri. Dan di stasiun Banjar makanya ada kereta yang namanya kereta api Pangandaran dari Jakarta tujuan akhirnya ke Banjar. Cuman keretanya nggak sampai Pangandaran. Nah, nanti katanya bakal direaktivasi jalurnya. Bener nggak, Mas? Direaktivasi atau tidak itu memang udah wacana, tapi wacana hanyalah wacana. Seperti kita tahu, wacana aja dulu, dikerjainnya kapan ya nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Ada kereta api Malabar pagi dari Malang tujuan Bandung. Bawa kereta premium, ada 4 kereta dan eksekutif 4 kereta, teman-teman. Baru tiba di Banjar dan kereta api Malabar ini posisinya ada di depan Argo Wilis, teman-teman. Yang turun banyak banget ternyata. Tadi juga yang naik lumayan banyak sih di belakang sana. Di stasiun Banjar sebelum turun periksa kembali barang-barang Anda jangan sampai ada yang tertinggal di dalam kereta. Nah, kalau dari Jogja ke Bandung, kalau mau murah sebenarnya berangkat siang juga, itu bisa naik kereta api Malabar ini, teman-teman. Tarifnya cukup murah, 200 ribuan ya kalau di kelas ekonomi premiumnya, dan keretanya juga lebih cepat. Udah bisa dibilang ini kereta Argo Wilis tapi versi yang lebih murah, versi lightnya. Bahkan kereta Malabar ini menyusul juga kereta api Pasundan tadi kalau nggak salah, teman-teman. Nggak tahu di stasiun mana. Nanti tibanya di Bandung lebih dulu Malabar, padahal berangkatnya lebih siang Malabar. Dan di belakang Malabar ada Argo Wilis yang kita akan naiki. Saya juga sering naik kereta api Malabar ini, tapi bukan ke arah Bandung, ke arah timur ya, dari Jogja ke Kertosono, dari Jogja ke Malang. Nanti teman-teman bisa tonton video tripnya di pojok kanan atas. Di sebelah sini, ujung stasiun Banjar, ada bangunan bekas seperti dipo, teman-teman. Zaman dulu ya. Dipo lokomotif atau dipo gerbong kereta, saya kurang tahu. Di ujung sini sebelah mana nih? Sebelah timur ya? Sebelah timur stasiun Banjar.
Sepertinya bekas depo zaman dulu waktu masih zaman Belanda, tapi sekarang sudah tidak difungsikan atau tidak dioperasikan. Sebelumnya saya juga sudah mencoba tarif khusus kereta api Argo Wilis kelas panoramik dari Jogja sampai ke Kroya, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau tarif khusus Argo Wilis panoramik itu yang paling worth it untuk dibeli dan dicoba untuk dinaiki dari Banjar menuju Bandung atau Bandung menuju Banjar. Karena setelah Banjar ini ke arah Bandung itu relnya bakal nanjak, naik, belok-belok, cakep banget sih pemandangannya. Dan dari Bandung juga sama. Nah, setelah Banjar ke arah Jogja ke sana itu cukup datar ya jalurnya. Jarang ada belok tikungan, ada tanjakan, cuman paling ada terowongan ya, terowongan hijau. Ya masih worth it juga sebenarnya, dan sawah-sawah hijau ya. Tapi yang paling worth it banget, pemandangannya bagus banget itu dari Banjar menuju Bandung atau Bandung menuju Banjar. Dan kalau dari Banjar menuju Bandung, Argo Wilis ini berangkatnya udah hampir sore. Jadi nanti di tengah jalan itu udah bisa lihat sunset. Semoga aja sih cerah, biar perjalanannya juga bisa lihat pemandangan waktu sore ya. Dan kalau pagi Argo Wilis yang dari Bandung kan pagi berangkatnya, itu biasanya juga pemandangannya masih seger. Apalagi kalau pas habis musim hujan, sawahnya hijau-hijau, cakep banget. Nanti buat teman-teman yang mau nonton video Argo Wilis tarif khusus dari Jogja ke Kroya bisa tonton di pojok kanan atas. Waktu itu masih bisa beli pakai aplikasi Akses by KAI 2 jam sebelum keberangkatan kereta. Jadi kita nggak perlu ngantri di loket stasiun 1 jam sebelum keberangkatan. Setelah saya naik, videonya tayang, aturannya diubah. Sekarang untuk tarif khusus panoramik, kereta wisata panoramik hanya bisa dibeli 1 jam sebelum keberangkatan kereta dan langsung ke loket stasiun. Jadi nggak bisa lagi pakai aplikasi Akses by KAI. Nggak bisa beli online. Cuman kita tetap bisa ngecek ketersediaan tiketnya untuk keberangkatan hari H ini masih tersedia atau enggak. Bahkan hari ini bisa dibilang agak nekat ya, dan hari Selasa juga, tapi saya nggak tahu kenapa panoramiknya ternyata laris banget ya. Meskipun nggak weekend, hari weekdays Selasa ini tuh tadi sisa 11 kursi kalau nggak 10 kursi. Ya saya masih kebagian sama Sadi Jasa 2 kursi ya, yang jajaran juga. Penuh, hampir ya berarti separuhnya ya, karena kan 38 penumpang totalnya. Sisa 10 tuh berarti udah separuh lebih. Saya kira tuh bakal sepi karena nggak banyak orang yang naik karena hari weekdays atau hari biasa. Kalau hari weekend libur pasti rame. Jelas naik panoramik tarif khusus juga bakal susah sih. Dan ini adalah posisi kereta panoramik paling terbaik, teman-teman. Posisi paling belakang. Jadi kita dibuntut. Kita naik di belakang. Di belakang, guys. Rame. Masih. Ada orang. Ada orang. 2A2B bareng sama teman. Dari Banjar menuju ke Bandung, sebenarnya ada 3 kereta panoramik yang bisa teman-teman coba naiki. Kereta api Argo Wilis, kereta api Pangandaran, dan kereta api Turangga. Jam 11:55 menit berangkat tepat waktu dari stasiun Banjar menuju ke arah kota Bandung, teman-teman. Kita menikmati kereta panoramik di Argo Wilis, kereta api Argo Wilis.
berangkat dari Banjar, ini pemandangan alamnya, cakep banget sih. Emang Iya. feel naik kereta panoramik ya. Iya, feel-nya benar-benar beda kan sama jalur dari arah Surabaya, Jogja, Kroya. sampai dengan ke Kroya, sampai dengan ke Banjar malah. Nah, Itu beda menurutku jalurnya biasa banget. Jadi hanya trek lurus aja, Dan ngebut. sawah, tapi kalau di arah Banjar menuju ke Bandung, inilah pemandangan yang bikin panoramik mahal tuh. Menjual panorama di lintas ini emang sebagus itu, secandu itu. Dan naik kereta panoramik emang seseru itu di lintas ini. Ini bisa kalau misalkan PP naik panoramik di sini kayaknya juga betah aja. Waduh. Ya selama uangnya unlimited boleh lah. Kayak Mas Hikari itu boleh. PP Bandung Banjar gitu. Iya. Tapi sayangnya ya itu tadi mesti dibeli 1 jam sebelum Jam sebelum keberangkatan. keberangkatan, dan harus Jadi ada ngeloket. kekhawatiran ya. Di kitanya ada kekhawatiran. Jadi Takutnya kita khawatir. kalah ngewar. Iya. Jadi kalau misalkan tadinya kita nggak dapat Panoramik. tiket kereta ini ya sudah kita naik kereta eksekutif biasa gitu loh. Ya jadi pada intinya ketika teman-teman mau naik kereta panoramik tidak bisa dirancanakan apabila kalian naiknya tarif khusus. Kalau mau Dadakannya berencana, susah. ya kalau mau berencana ya belilah tarif reguler. Bahkan ini hari Selasa, bukan weekend, penumpangnya seramai ini. Bener, Sisa 10 kursi tadi. bener. Lagi kalau weekend, Ya kalau weekend habis ini mas. jangan harap dapat Susah, sih kayaknya. beneran. Karena kita bisa lihat ya minat penumpang di weekday eksekutif tuh masih kosong juga. Tapi banyak juga penumpang yang naiknya dari arah manapun di kereta panoramik. Kayaknya tadi penumpangnya naiknya dari Jogja sih. Mulai-mulai Ya, bisa ke jadi arah- sih. ke arah Bandung kan. Soalnya kan kereta yang lewat Jogja udah tingkat akurasi lakunya itu tinggi teman-teman. Mau dikasih harga berapapun, Iya. gas. Mantra apa entah yang istimewa kan. Makanya kalau dari Jogja ke Bandung ada panoramik, ya orang ini panoramik. Cuman Jogja ke Banjarnya kayaknya masih biasa aja. Iya, Setelah Banjar baru. benar. Kayak kita mutus dulu nih tadi habis naik Kuto. Dari tiket termurah Kutoarjo Bandung 62.000, tapi kalau naik panoramik ini kayaknya 900 ribuan kalau dari kalau Kutoarjo. Kuto. Iya. 750 tuh Turangga, Willis tuh lebih mahal. Oh iya, karena malam kurang. Benar. Kita lewat stasiun Bojong nih. Kalau naik panoramik udah nggak usah bingung-bingung. Jendelanya gede semua kan, kelihatan semua. Apalagi kursi paling belakang. Dan kalau naik kereta panoramik, jangan sampai kalian ketiduran di lintas Banjar Bandung. Rugi beneran. Harus tetap melek. Ini biasanya kalau ada yang ngomong kayak gini terus ketiduran. Kayak kemarin waktu naik panoramik dari Kroya, dari Jogja ke Kroya. Oh, Hikari lah. Bukan, satunya temen gue. Oh, siapa? Yang Mas Yoga ngomong, wah kalau naik panoramik ketiduran tuh rugi. Mau sampai Kroya udah tidur. Ya wes lah. Kita nikmati perjalanan kurang lebih 3,5 jam sampai dengan ke Bandung dengan kereta panoramik. Tapi ya. Panas woi, bentar woi. Karena kita beli tarif khusus jadi nggak dapet servis snack dan makan berat. Tapi kalau misalkan beli tarif reguler itu dapat makan sama snack dan minum juga teman-teman. Jadi saya dan Mas Adi pesen Sei sapi, sei sapi dan menu terbaik di saya kereta. coklat panas. Bahkan kalau kita naik panoramik makannya bukan sei sapi cuy. Apaan? Ya nggak tahu. Ya nggak tahu, maksudnya makanya kan kita nggak pernah dapat sei sapi biasanya kan. Oh iya. Mas makanan-makanan yang basic kayaknya. Terakhir aku naik Argo Willis panoramik ya, yang reguler full trip. Itu makanannya kayak nasi timbel kalau nggak salah. Sama kayak luxury kan. Ya, tapi kalau naik Turangga panoramik kemarin dari Surabaya ke Bandung cuman dapat chicken nugget, ya kayak makanan-makanan frozen itu, sosis, nugget. Jauh lah pokoknya. Mending beli ini kan. Ya sih. Tapi kan itu komplementer Ya ya. dapatnya dari kereta Sudah fasilitas. dengan harga tiket include. Baunya enak sekali. Kalah sama bau kopi mah.
Oh tidak, baunya ini lebih menggoda coy daripada bau Enggak kan? kopi. Salah. Soalnya kopi itu micin. Kalau Ya, ini iya tuh sih. nggak micin Dan ini kenapa? tadi dimasak dulu ya, live cooking di kereta makan teman-teman. Harganya 55.000 untuk sei sapi dan porsinya dagingnya banyak banget sih. Ditambah ini yang wajib kalau naik panoramik, coklat panas. Sebelum saya makan siang dulu, tadi belum makan siang karena emang nungguin sei sapi di atas kereta api Argo Wilis. Kangen banget lama nggak makan sei sapi di atas kereta, teman-teman. Kuliner yang wajib dicobain di atas kereta, apalagi kereta unggulan kayak kereta api Argo Wilis dan kita naik panoramik. Karena nggak beli tarif, karena beli tarif khusus nggak dapat makan, jadi kita pesen sei sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget sih. Sayuran gorengnya ini kering banget, kriuk, ditambah sei sapinya tuh smoky banget. Sambil lihat pemandangan alam yang cakep banget. Komplit, the best. Kita melintas langsung stasiun Ciamis. Bukannya dulu bro. Ya. Dulu Berhenti kan? Argo Wilis sempat berhenti di stasiun Ciamis, tapi yang saya perhatikan penumpangnya tidak terlalu ramai. Mungkin ya, jadi mendingan dilangsungin aja. Kalau penumpang macam Lodaya di arah selatan gitu-gitu memang ramai di Ciamis. Cuman Wilis ini agak sedikit segmented mungkin ya. Penumpangnya nggak semuanya bisa naik Wilis. Iya. Soalnya kalau Jogjanya di mana mesti ikut tarif Bandung. Jembatan ini merupakan jembatan kereta api dengan panjang 202 meter yang terletak di perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, tepatnya di Manurjaya. Jembatan ini melintas di atas Sungai Citandui yang merupakan perbatasan dari kedua kabupaten tersebut. Jembatan ini tergolong sebagai jembatan dinding rangka dengan lalu lintas ganda. Bagian atas jembatan berfungsi untuk lalu lintas kereta api, sedangkan bagian bawah berfungsi untuk lalu lintas kendaraan roda 2. Kini mempersiapkan lensa kamera dan pandangan Anda karena sesaat lagi kita akan melintasi jembatan Cirebon. So ladies and gentlemen, please welcome Cirebon Bridge. Lebih 36 menit kita merapat tiba di stasiun Tasikmalaya. Nah kalau di Tasikmalaya ada kanopinya guys, tapi kalau hujan nggak kehujanan. Di Banjar kan nggak ada kanopi yang segede ini. Sekitar jam setengah 4 sore kereta api Argo Wilis berangkat kembali dari stasiun Tasikmalaya. Cahaya mataharinya udah mulai redup, warna kuning, gak bikin silau dan pemandangan sore di sekitar jalur kereta tuh jadi makin cakep. Perjalanan naik kereta panoramik masih kurang lebih sekitar 2,5 jam lagi buat sampai ke kota Bandung. Dan setelah meninggalkan kota Tasikmalaya ini, pemandangannya bakal tambah cakep karena rel kereta bakal mulai menanjak mendaki gunung dan kiri kanannya bakal banyak sawah-sawah hijau. Baru aja kita melintas langsung stasiun Indihiyang dan menyusul kereta ekonomi Pasundan yang berangkatnya tadi 1 jam di depannya kereta api Argo Wilis.
Bahkan kalau dihitungnya dari Surabaya, berangkatnya itu kayak 3 jaman lebih teman-teman, beda waktunya. Kalau kalian masih lapar naik kereta panoramik, bisa pesan makanan lewat aplikasi Akses by KAI di menu Rail Food, atau tinggal bilang aja ke pramugari yang ada di kereta panoramik. Kalau makanannya udah siap dihidangkan, nanti bakal diantar sama prami dari kereta restorasi ke kursi kalian. Tanjakan yang ada di lintas Ciawi menuju ke arah Cipendei memiliki tanjakan 25 per menit, sehingga setiap arah laju kereta 1 km ada selisih perbedaan ketinggian 25 dpl. Kita baru saja tadi melintas di jalur yang sangat indah sebenarnya teman-teman. Petak setelah stasiun Ciawi sampai stasiun Cipendei. Cakep banget pemandangannya, keretanya nanjak dari bawah ke atas terus belok-belok. Kiri kanannya pemandangannya bagus banget. Gunung-gunung, sawah, teras ring, hijau-hijau. Dan kita sekarang berhenti di stasiun Cipendei. 16.21. Dari jadwal tuh harusnya 16.25 kalau nggak salah baru masuk. Kita berarti awal 4 menit. Berarti berhentinya sekitar 14 menit di sini. Seperti biasa di stasiun Cipendei, penumpang pasti pada turun untuk ngerokok, untuk jajan. Karena berhentinya bakal lama sekitar 10 menitan teman-teman. Bahkan sekelas kereta Argo Wilis penguasa jalur ini pun, kereta kasta tertingginya juga berhenti lama di sini. Antusias foto dengan kereta panoramik dari luar teman-teman. Ngantri rame banget. Stasiun Cipendei, stasiun kecil yang semua kereta yang melintas di sini tuh wajib berhenti, termasuk raja jalurnya, kereta api Argo Wilis,
penguasa jalur pun harus berhenti untuk melakukan pengecekan rem dan rangkaian setelah tadi kita dari Ciawi sampai sini tuh nanjak dari sekitar berapa ya, 400 atau 300-an meter sampai ke ketinggian 772 meter teman-teman. Dan setelah ini medannya juga masih berat, masih terjal ekstrim, makanya harus dicek dulu untuk kondisi rangkaian dan rem-rem untuk keretanya agar safety. Wajib semua kereta di sini berhenti lama sekitar 10 menitan. Kereta presiden pun kalau lewat sini juga berhenti teman-teman, jadi nggak cuma kereta-kereta yang murah aja. Dan momen di stasiun Cipende ini semua penumpang pasti biasanya turun buat ngerokok, buat jajan. Di depan, di luar stasiun tuh banyak banget pedagang-pedagang yang jualan jajanan sama makanan. Kalau misalkan mau beli itu bisa langsung ke pintu keluar, nanti di sana ada cilok, cimol, somai, bubur ayam, kayak gitulah. Ciloknya enak sih. Kalau lewat stasiun Cipende, turun wajib cobain cilok di stasiun Cipende. Kereta api Argo Wilis membawa 2 layanan kelas kereta, ada kereta kelas eksekutif, totalnya ada 7 kereta eksekutif, dan 1 kereta kelas panoramik teman-teman. Nah, kalau untuk kelas eksekutifnya saat ini dihias dengan stiker tematik School Holiday, libur sekolah. Ini kayaknya baru pertama kali ada stiker tematik tentang libur sekolah. Biasanya cuma ada Nataru, Lebaran, sama satu lagi apa ya? HUT KAI. Ini ada tema School Holiday dan masih berkolaborasi dengan ilustrator animasi lokal Indonesia teman-teman. Jadi untuk kelas eksekutifnya dari ujung depan sampai belakang dikasih stiker dengan tema School Holiday, tapi panoramiknya nggak ada. Ini kita di Cipende, mendung dan dingin banget udaranya, sejuk dingin gitu. Setelah stasiun Cipende, kereta api Argo Wilis sudah gak berhenti-berhenti lagi di stasiun manapun, langsung berhentinya nanti ke tujuan akhir di stasiun Bandung. Pemandangan sampai ke Bandung masih bakal tambah cakep dan bagus banget. Tikungan tajam dengan jalur yang membelah perbukitan. Kita bakal lewat jalur kereta bersejarah yang dulu bahkan seorang insinyur Belanda aja pernah bilang kalau pembangunan jalur kereta ke arah timur Cicalengka menuju ke Garut, Tasikmalaya, Cilacap adalah hal yang mustahil dilakukan karena kontur tanah dan medan yang sangat ekstrim. Tapi sekarang nyatanya jalur kereta itu selesai dibangun dan bisa dilalui kereta untuk menghubungkan kota-kota besar di timur kota Bandung. Bahkan kita bisa melihat keindahan pemandangan alam di jalur ini dari balik jendela kereta panoramik. Jadi siapin aja kamera atau handphone kalian, jangan sampai kelewat buat mengabadikan pemandangan yang seindah ini. Tapi sayangnya sekarang cuacanya lagi mendung dan berkabut, jadi nggak ada cahaya matahari sore yang menyinari pepohonan, bukit, dan sawah sepanjang jalur kereta. Jadi meskipun di atas ini ada sunroof yang terbuka, kalau misalkan ada cahaya matahari masuk itu kita nggak panas teman-teman. Di dalam kabin tuh dingin banget karena AC-nya itu di setel kadang 19 derajat, 18 derajat, dan sekarang itu 21 derajat. Dan ini kerasa lebih dingin kayaknya dibandingkan kelas eksekutif ya. Di luar tuh udah mendung dingin, di dalam kereta panoramik tuh AC-nya dingin banget. Nyes gitu, tapi enak sih. Karena kayaknya AC dingin itu untuk ya biar nggak di dalam kabin ini panas. Kacanya gede-gede dan ada sunroofnya. Kalau pas siang-siang tuh tetap adem. Dan meskipun kalau silau ini bisa ditutup juga ya sunroofnya. Tapi untuk jalur pas ke Bandung ini pasti dibuka karena pemandangannya cakep banget. Dilewati oleh kereta api Cikuray, Papandayan, dan juga
Nggak kerasa udah sekitar 2 jam lebih teman-teman saya berada di kereta panoramik Argo Wilis ini, dan wah cakep banget sih emang. Pemandangan lintas Banjar Bandung itu sih emang cocok banget dengan kereta panoramik untuk rute ini, apalagi perjalanan pagi hari dan sore hari. Dan untuk kenyamanan atau fasilitas di kereta panoramik ini sebenarnya nggak jauh beda dengan kereta eksekutif ya, dari segi kursinya, legroomnya itu sama persis dengan kereta eksekutif yang kursinya ini juga bisa di reclining, diatur posisi sandarannya, didirikan ke belakang. Legroomnya juga lega seperti eksekutif, dan kursinya juga sama kayak kereta eksekutif, nggak ada bedanya sama sekali. Cuman yang menjadi nilai tambah membedakan dengan kereta kelas eksekutif adalah kaca yang besar banget dan ditambah ada sunroof panoramik. Jadi kesannya ya beda banget dengan kelas eksekutif. Meskipun ada yang bilang sebenarnya kita naik eksekutif tapi versi yang lebih oke lagi. Jadi kalau dari segi fasilitas sebenarnya hampir mirip ya. Kursinya mirip-mirip banget, nggak beda-beda. Terus yang dari sebelah sini untuk di samping jendela ini bisa buat tempat barang-barang lumayan besar, lumayan lebar. Jadi buat naruh botol, naruh tempat makan, naruh handphone, naruh lain-lain itu bisa banget. Terus kalau misalkan kita silau, ini ada korden, tirai, roller blade yang gede banget, segede kaca ini. Itu bisa ditutup dengan pakai tombol teman-teman, karena saking besarnya. Jadi bukan ditarik manual. Dan sunroofnya ini juga bisa dibuka tutup. Dan ini udah mulai masuk ke area deket-deket Nagrek ya. Mendung cuacanya, nggak cerah ternyata. Tapi ya jadi gloomy, syahdu gitu. Terus udah mulai gelap karena udah jam 5 lebih teman-teman. Jadi untuk kereta panoramik ini memberikan experience baru perjalanan dari Jogja menuju ke Bandung, atau dari Surabaya, atau kalau mau hemat bisa beli tarif khusus seperti saya dari Banjar menuju ke Bandung. Kita baru aja melintas langsung di stasiun Leles, Kabupaten Garut. Dan setelah ini akan nanjak teman-teman ke atas gunung di sebelah sana. Relnya bakal belok menanjak ke atas menuju ke arah stasiun Lebak Jero, stasiun Nagrek, dan ini juga salah satu spot pemandangan terbaik yang bisa dinikmati kalau naik kereta panoramik. Selamat sore Journey People, kami informasikan kita baru saja melintasi langsung stasiun Leles menuju stasiun Lebak Jero. Di antara kedua stasiun tersebut terdapat salah satu spot menarik yang dinamakan tikungan berbelok K2. Kita dapat melihat ujung depan rangkaian kereta api Argo Wilis hingga ke lokomotif. Sementara di sisi sebelah kiri kita dapat melihat perkebunan dan pegunungan Mandalwangi. Ini nih tikungan Kadungora yang menjadi salah satu spot untuk para pencinta kereta atau rail fans mengabadikan momen perjalanan kereta. Keren banget tikungan Kadungora. Memang tikungan ini tuh seperti busur teman-teman, menyerupai huruf U ya.
Jembatan Citiis. Jembatan Citiis selesai dibangun pada 10 Januari 1889, berlokasi di Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pada tahun 1921, dilakukan penguatan jembatan hingga 20 ton untuk menambah daya topang seiring dioperasikannya lokomotif diesel. Jury people, jembatan Citiis terletak di ketinggian 820 meter di atas permukaan laut dan merupakan jembatan aktif dengan elevasi tertinggi di Indonesia. Membentang sepanjang 173 meter, jembatan Citiis memiliki 5 buah pilar penyangga. Besi-besinya didatangkan langsung dari Eropa melalui pelabuhan di Batavia. Saat ini, jembatan Citiis melayani 34 perjalanan kereta api setiap harinya. And to the people in the queue, moment we are passing through the Citiis Bridge. Fansmu banyak banget, Bang. Enggak, itu fans banyak. Ada di luar. Ih, kita ketahan. Hah? Tahan sinyal. Iya, tahan sinyal. Mau melintas langsung stasiun Nagreg. Kita sebentar lagi akan melintas di stasiun dengan elevasi ketinggian paling tinggi di Pulau Jawa, stasiun Nagreg, teman-teman. Persiapan kita langsung di stasiun Dengan ketinggian 848 meter di atas permukaan air laut. ketinggian 848 meter di atas permukaan air laut, dan untuk stasiun Nagreg melayani keberangkatan kereta lokal Garuda Cibangkong. Di perjalanan kereta api Argo Wilis sudah melintas stasiun Nagreg dan Ya. beberapa saat lagi akan Tiba tiba di Bandung. Yoi. Udah Kalau pulang? normalnya 35 menitan sampai 40 menit ya. Karena Nagreg Cicalengka aja petak yang lumayan jauh, dan di sini bisa dibilang taspat keretanya, 45 km per jam. Tapi rata-rata kereta lewat sini cuman di angka 38, 40 gitu. Kalau Cicalengka ke Bandung udah double. Kemarin tuh sempat ada uji coba 120 km per jam, tapi saya nggak tahu sekarang berapa. Boleh. Soalnya sebelumnya naik kereta lain udah lewat 115 km per jam. Kemarin belum lama kok ada KLB 120 km per jam. Mantep tuh. Iya, jadi lintasan double track di Daop 2 Bandung yang bisa dipacu 120. Cuman di lintas Cicalengka menuju ke arah Kiara Condong. Kalau di Kiara Condong, lepas Kiara Condong biasanya udah mulai agak ngerem. Gitu. Di kota. Iya, udah di kota. Worth it nggak, Puk? 200.000 menurut saya worth it banget kalau tujuan teman-teman untuk menikmati perjalanan ya. Tapi dengan tarif khusus ini, kalian jangan berharap mendapatkan servis pada kereta panoramik layaknya penumpang yang bayar reguler. Kalau penumpang tarif khusus ya sama seperti naik kereta eksekutif, nggak dapat servis macam lounge, tidak dapat makanan dan lain-lain. Tapi menurut saya nggak masalah sih. Dengan nambah uang Rp50.000, kalian bisa dapat experience naik kereta panoramik, apalagi di jalur Banjar Bandung yang terkenal bagus banget. Itu benar-benar worth it. Cuman sayang sekali balik lagi kalau tiketnya tidak Harus bisa beli. dibeli secara online. Harus beli ke loket Betul. 1 jam sebelum berangkat lagi. Ya, itulah. Minusnya di situ aja sih. Semoga aja kembali lagi nanti jadi online ya. Amin, 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 amin. Meskipun 1 jam. Ya, siapa tahu kan bisa nyicip kereta wisata lain yang Tarsus. Ada priority. Ada, cuman kan Iya. mesti beli 1 jam sebelum Iya. keberangkatan, dan priority itu di Bandung hanya ada Parayangan. Mata dimanjakan kalau naik panoramik melihat pemandangan. Tapi kalau misalkan naik priority dimanjakan dengan interior klasiknya. Karpet Ya, dan kayu. ya. Cuman sayang juga kereta priority terakhir naik banyak kursi yang rusak tuh. Gemlodak. Kalau gemlodak Goncangannya enggak lebih sih. keras, ada yang lebih keras. Tergantung tahun dan Cuman kalau dari kekedapan suara lebih bagus priority karena dia pakai karpet. karpet. Ini kan vinil biasa. Karena karpet bisa meredam suara lebih baik. Betul. Harusnya
harusnya panoramik ini Tarsus dapat snack minum gitu mungkin ya. Snacknya nggak usah minum doang, misalkan coklat panas, cappuccino gitu, worth it ya? Lebih worth it lagi. Tapi kalaupun nggak dapat ya menurut saya udah worth it. Karena bedanya 50.000. Kalau kita naik Argo Wilis kelas eksekutif di Banjar ke rute Bandung itu 150, nambah 50 udah dapat panoramiknya. Cuman panoramik ini harus diingat lagi, kursinya terbatas teman-teman. Jadi nggak bisa teman-teman nge-planning pengen Tarsusan naik Wilis. Iya, Wilis. Udah capek ini. Jadi nggak bisa nge-planning mau naik kereta Argo Wilis, Tarsusan panoramik, nggak bisa. Ya sedapatnya aja. Kita pun tidak juga terlalu sisa berharap. 10. Iya, kita Hari tidak biasa, berharap coy. dapat, Selasa. tapi alhamdulillah dapat gitu loh. Selasa sisa 10 kursi, Dan beruntungnya lagi bisa dapat jejeran. kursi Berdua. belakang lagi. Iya. Kursi belakang paling top. Tapi kalau misalkan di rute Banjar Bandung, view terbaik itu ada di sebelah kanan. Nah, Kita itu dapatnya di nggak kiri. Iya, nggak bisa diprediksi soalnya. Bisa diprediksi. Kayak Depan gitu. belakang juga nggak bisa diprediksi. Iya. Jadi untung-untungan kita. Kalau di depan agak mepet tembok. Betul. Nah, Nggak mepet. ya nggak mepet tapi kan view-nya tidak seluas kalau di belakang nggak. Oh iya, benar. Tapi kalau gini kan kacanya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dibilang mepet tembok tuh saya jadi ingat Pertama taksa kali. tambahan. Iya. Bayar 1 juta loh. Dikasih legroom sedengkul itu. Tapi Nah, ini berkat beliau adanya kritik saran dari penumpang, sekarang kereta panoramik lebih bagus. Karena beliau ini Enggak juga, banyak kok yang kritik, bukan cuma saya. kursinya hilang 8. Ya iyalah. Hilang 8 dah. Semula berapa? 48 ya? Iya 48 kan? 50 48 kan? Lupa aku, harus ngecek video sebelumnya. 46 rasanya tuh. Sekarang kan dipasang ada mini pantry Ya, juga ada diganti mini buat pantry, prama-prami. prama-prami. Kasihan loh prama-prami kan kerjanya susah kalau nggak ada Nggak ada space pantry-nya khusus. dulu. Betul. Jadi kalau mau cuman nyobain experience naik kereta panoramik bisa coba-coba naik kereta panoramik pakai tarif khusus, tapi ya bejo-bejoan karena ini pun hari Selasa, weekdays, bukan weekend, bukan libur panjang, penuh cuy. Iya. Gokil, Argo Wilis ini kayaknya nggak pernah sepi. Iya, panoramiknya memang tinggi Laris. peminatnya. Dulu juga waktu awal jalan kereta panoramik, wah saya tuh kebetulan ditanya sama orang kawisatanya. Kebetulan banget itu. Coba deh ditempelinnya di Argo Wilis, kalau nggak di Parahyangan. Di rute-rute yang bagus. Iya, rute-rute Bandung yang memang pemandangannya juara gitu loh. Alhamdulillah rame. Dan itu udah terbukti dengan kereta Mutiara Timur panoramik yang rame juga. Yang di Daup Karena 9. lintas Daup 9 bagus. Cuman nggak reguler ya saya. Iya. Fakultatif. Iya. Padahal juga bagus banget. Kalau lewat utara panoramik ini kurang cocok. Cuman laut view-nya. Belum Laut, iya kan? laut pun sebentar, Mas. 10 menit 5 menitan doang. Iya. Dan Sisanya keretanya biasa ngebut. aja. Bener. Ada dulu kan Argo Muria kan. Ada. Risang kayaknya pernah Ya, naik. Mas Risang yang pernah naik. Iya. Dia mah dicoba semua, ada yang baru. Iya, ngeri, sangar. Sungkem tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman cuma sekedar mau mencoba experience naik kereta panoramik itu gimana, itu bisa beli tarif khusus teman-teman. Tapi belinya harus on the spot ke loket stasiun. Dan untuk tarif khusus ini kayak cuma ada di beberapa kereta panoramik aja ya, jadi nggak semuanya. Nanti tarifnya harganya saya cantumin di pojok kanan atas. Dan untuk kereta panoramik ini sebenarnya selain di rute Bandung, Jakarta, Bandung, Surabaya lewat Jogja yang rutenya bagus tapi nggak ada kereta panoramik regulernya, itu ada di daerah operasi 9 Jember. Kereta Mutiara Timur biasanya itu bawa panoramik tapi fakultatif ya, jalannya cuma di hari-hari tertentu di libur panjang. Padahal juga di sana tuh pemandangannya cakep banget. Mulai habis Jember menuju ke Ketapang, Banyuwangi itu wah bagus banget sih. Apalagi lewat 2 terowongan, terowongan Merawan dan terowongan Garahan. Yang terowongan Merawan panjang banget, lewat Alas Gumitir, bagus banget pokoknya. Semoga aja sih kedepannya bisa reguler ya. Kecepatan kereta api Argo Wilis setelah stasiun Cicalengka di double track ini ngebut sampai 100 km per jam teman-teman. Sama coy. Ya mirip-mirip lah. Ini tergantung koneksi sih.
udah jam 17.57 dan ini di luar udah mulai gelap teman-teman, nggak kelihatan apa-apa. Setelah beberapa jam tadi, hampir 3 jaman kita menikmati pemandangan dan sudah mulai masuk Bandung, kita nggak lihat apa-apa, cuman ya terlihat lampu-lampu kecil. Terlihat lampu-lampu kecil di atas sana, gemerlap. Kalau pakai mata kelihatan, kalau pakai kamera nggak kelihatan. Nah, kira-kira kalau misalkan naik kereta panoramik malam hari itu ya kayak gini rasanya, vibes-nya. Naik Turangga atau mungkin naik yang lain ya malam-malam. Itu kayak gini. Dan sebelumnya saya juga pernah naik kereta Parahyangan, Argo Parahyangan panoramik malam hari. Nanti kalau mau lihat fullnya gimana, itu lebih gelap lagi karena udah lebih dari jam 6 sore. Teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas untuk kereta panoramik malam hari. Ya vibes-nya mirip-mirip seperti ini. Mau lihat apa, dan kacanya gede-gede mantulin lampu juga. Kecuali kalau lampunya dimatiin semua mungkin agak beda ya vibes-nya, kelihatan bagus gitu. Tapi kalau panoramik malam hari itu sebenarnya agak tidak worth it sebenarnya menurut saya, karena kita nggak bisa melihat apa-apa. Bintang pun juga nggak kelihatan cuy di atas. Nah, kira-kira kayak gini rasanya naik kereta panoramik malam hari. Sebenarnya nggak bisa begitu ngeliat pemandangan di luar kereta. Paling kalau pas lewat kota-kota yang banyak cahaya lampu aja sih masih kelihatan oke. Untungnya pemandangan malam kalau naik kereta api Argo Wilis ini cuma sebentar dan udah mau sampai di kota Bandung. Jadi nggak rugi-rugi amat sih kalau naik kereta api Argo Wilis ini. Tiba di stasiun Bandung 18:10, awal 7 menit. Menyala Wilisku. Gokil sekali loh, berangkat itu. Oh ini Malabar. Oh ini Malabar. Malabar baru berangkat pakai lock sticker. Kereta Jawa, panoramik selalu seru kemana saja. Jadi. Udah semangat pantun ya Mbak ya? Makasih ya Mbak. Terima kasih. Ini Mbak. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Bapak, hati di jalan. Makasih Mas, duluan ya. Terima kasih Kang. Hujan. Gerimis coy. Alhamdulillah tiba di stasiun Bandung dan ini disambut hujan. Lumayan agak deres masih ya. Kayaknya habis hujan ya teman-teman. Kita awal 7 menit dari jadwal. Gokil Argo Wilis. Teman-teman, berakhir sudah video perjalanan kali ini. Dari Banjar menuju ke Bandung naik kereta api Argo Wilis panoramik. Tarifnya cuma Rp200.000 untuk beli tarif khusus 1 jam sebelum keretanya berangkat ya. Dan kalau tarif normal itu Rp750.000 teman-teman. Jadi kita bisa hemat kayaknya udah 50% lebih tuh. Dengan perjalanan dari Banjar ke Bandung itu, wah cakep banget pemandangannya. Jadi worth it banget dan nggak menyesal. Saya dan Mas Edi mari mengejar kereta lokal. Jadi seperti itu trip dari Banjar menuju Bandung naik kereta api Argo Wilis. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kota Bandung.